Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Algani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di video ini saya akan menjelaskan menyangkut dengan teori kebenaran. Baik, yang pertama teori korespondensi. Teori korespondensi atau teori kebenaran ini yang kadang disebut dengan accordance theory of truth adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan adalah benar, berpandangan bahwa pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Kemudian suatu proposisi adalah benar apabila terjadi suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Kemudian teori korespondensi atau teori yang pertama ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor teori ini yaitu yang pertama Plato, kemudian Aristoteles, kemudian More dan Ramsey. Teori ini banyak dikembangkan oleh Bertrand Russell pada tahun 1972 sampai 1970. Teori ini sering disosialisasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional karena Aristoteles sejak awal atau sebelum abad modern mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan atau realita yang diketahuinya. Baik, itu teori yang pertama. Kemudian di video ini ada teori yang kedua, yaitu teori koherensi. Teori kebenaran atau koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Kemudian menurut teori ini kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Kemudian teori ini berpendapat bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui sebagai benar. Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan atau koheren dengan proposisi lain yang benar atau pernyataan tersebut. Kemudian bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Dengan demikian suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian atau pembenaran oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu yang sudah diketahui, diterima dan diakui kebenarannya. Karena sifatnya demikian. Teori ini mengenal tingkat-tingkat kebenaran. Di sini derajat koherensi merupakan ukuran bagi derajat kebenaran. Misal semua manusia membutuhkan air. Ahmad adalah seorang manusia, jadi Ahmad membutuhkan air. Suatu proposisi itu cenderung benar jika proposisi itu koheren atau saling berhubungan dengan proposisi lain yang benar, atau jika arti yang dikandung oleh proposisi koheren dengan pengalaman kita. Dan kemudian baik itu tadi teori yang kedua. Kemudian
teori yang ketiga itu teori pragmatisme. Teori pragmatisme ini berasal dari bahasa Yunani. Pragmai artinya yang dikerjakan, yang dilakukan atau perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Kemudian teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil dan atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika Serikat pada abad ke-19 yang menekankan pentingnya akal budi atau rasio sebagai sarana pemecahan masalah atau problem solving dalam kehidupan manusia, baik masalah yang bersifat teoritis maupun praktis. Tokoh pragmatisme awal adalah Charles Sanders Peirce 1834 sampai 1914 yang dikenal juga sebagai tokoh semiotis. Kemudian William James 1842 sampai 1910 dan John Dewey 1859 sampai 1952. Amsal menyatakan menurut teori pragmatis kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut berfungsi fungsional dalam kehidupan praktis manusia. Dalam artian suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Baik, itu teori yang ketiga. Kemudian teori performatif. Teori ini berasal dari John Longshau Austin 1911 sampai 1960 dan dianut oleh filsuf lain seperti Frank Ramsey dan Peter Strawson. Filsuf ini mau menentang teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu atau deskriptif. Proposisi yang benar berarti proposisi itu menyatakan sesuatu yang memang dianggap benar. Dengan sebaliknya, namun justru inilah yang ingin ditolak oleh para filsuf ini. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika menciptakan realitas. Jadi pernyataan benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Kemudian teori ini disebut juga teori tindak bahasa atau mengaitkan kebenaran suatu tindakan yang dihubungkan dengan suatu pernyataan. Misalnya, dengan ini saya mengangkat Anda sebagai manajer perusahaan. Spesies S3. Dengan pernyataan itu tercipta sebuah realitas baru, yaitu Anda sebagai manajer perusahaan spesies S3. Tentunya setelah SK-nya turun, di sini ada perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan pengucapan kata-kata itu. Kemudian dengan pernyataan itu suatu penampilan atau perbuatan atau performance dilakukan. Kemudian teori yang terakhir yaitu agama sebagai teori kebenaran. Ini adalah teori yang terakhir yaitu agama sebagai teori kebenaran. Pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Kemudian salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran, menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Manusia dalam mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari
jawaban berbagai masalah kepada kitab suci. Dengan demikian, sesuatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran yang mutlak. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.